Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bersama saya Fauzi. Apa kabar kalian semua? Baik-baik aja kan? Oke lah ya, kali ini kita akan melanjutkan spoiler film Donghua terbaru yang berjudul Fearless Battle Spirit. Namun sebelum mulai, kita ulas spoiler episode 66, 67, 68, 69, 70, dan 71 sebelumnya terlebih dahulu. Yang mana di spoiler sebelumnya, kita telah diperlihatkan Kinan yang baru sampai di kota kekaisaran. Dan lalu di sana, Kinan bertemu dengan seorang praktisi muda yang bernama Sima Kong. Setelah bekerja sama dengan Sima Kong, Kinan akhirnya mendapat sebuah teknik rahasia bernama teknik transformasi perubahan wujud dari Sima Kong. Lalu Kinan menggunakan teknik transformasi perubahan wujud untuk mengikuti lelang di Liga Bisnis. Di sini Kinan menipu Liga Bisnis, dan Liga Bisnis harus menderita kerugian hampir jutaan pil. Kemudian setelah itu, kita juga diperlihatkan kompetisi kota kekaisaran, yang mana Kinan menjadi juara satu di kompetisi ini. Sebelum akhirnya, para peserta yang menang di kompetisi yang diadakan di setiap kota besar pun datang ke Tanah Suci Qinglong. Yang mana di sini kompetisi perekrutan murid dua Tanah Suci yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Namun di sini, para utusan dari dua Tanah Suci memperebutkan Kinan, sehingga terjadilah pertarungan antara dua Tanah Suci ini demi memperebutkan Kinan. Sementara Kinan sendiri malah mengalami kesengsaraan guntur lagi. Baiklah, daripada kalian semua penasaran dengan kelanjutannya, kita akan segera masuk ke isi ceritanya. Namun sebelum itu, intro dulu, ya kan? Ketika Kinan sedang dalam krisis kesengsaraan guntur, tiba-tiba ikan-ikan spiritual itu berubah menjadi ikan besar yang cukup besar. Dan lalu tiba-tiba ikan merah besar itu menelan bola hati internal milik Kinan. Namun di saat itu, kaca perunggu tiba-tiba muncul dan lalu berkata, "Kinan, aku akan membantumu untuk menerobos ranah Martial King. Tetapi dengan aku melakukan ini, kamu harus ingat bahwa kamu berhutang budi kepadaku." Segera setelah itu cermin perunggu langsung menyerang ikan besar itu dan berhasil merebut kembali batu hati empedu milik Kinan. Sehingga Kinan pun dapat lancar kembali menjalani kesengsaraan gunturnya. Dan nampak juga tubuh Kinan langsung dilapisi oleh baju jirah yang sangat dahsyat. Kinan, Melihat hal itu, semua orang pun langsung menyadari bahwa sekarang Kinan ternyata sedang menerima 9.999 kesengsaraan guntur yang dapat disebut langka. Ini merupakan kesengsaraan guntur yang belum pernah terjadi kepada siapapun. Sehingga hal itu membuat para utusan dari dua Tanah Suci benar-benar sangat berambisi untuk merekrut Kinan. Dan akhirnya, pertempuran pun akan pecah di antara kedua Tanah Suci itu untuk memperebutkan Kinan. Akan tetapi di saat baku hantam akan terjadi tiba-tiba. Ya, tiba-tiba penguasa Tanah Suci Peiyang yang disebut Kaisar Suci Peiyang muncul. Para utusan dari Tanah Suci Peiyang langsung saja memberi hormat kepada Kaisar Suci Peiyang. Sementara Kaisar Suci Peiyang, dia saat ini mengambil tindakan dengan tangan besarnya untuk merebut paksa Kinan masuk ke Tanah Suci Peiyangnya. Namun sebelum Kaisar Suci Peiyang bisa melancarkan niatnya, tiba-tiba tiba-tiba tangan besar lainnya muncul dan lalu memblokir tangan besar yang dilepaskan oleh Kaisar Suci Peiyang. Dan ternyata orang yang melakukan itu adalah penguasa Tanah Suci Qinglong yang disebut Tuan Suci Qinglong. Melihat kedatangan dari Tuan Suci Qinglong, membuat semua orang tidak menyangka, karena Tuan Suci Qinglong dikabarkan sedang berada dalam retret. Tetapi kenapa sekarang tiba-tiba muncul di sini? Kaisar Suci Peiyang bertanya,
Tuan Suci Qinglong, Anda benar-benar meninggalkan retret Anda untuk mendapatkan seorang murid. Tuan Suci Qinglong menjawab, ya tentu saja aku akan datang, karena anak ini memiliki bakat yang sangat luar biasa. Jika aku tidak datang, maka dia pasti akan direnggut olehmu. Akhirnya kedatangan dari Tuan Suci Qinglong membuat Kaisar Suci Peiyang kehilangan momen untuk dapat merebut paksa Qinan masuk ke tanah suci Peiyangnya. Sehingga Kaisar Suci Peiyang langsung saja berkata kepada Qinan, nah, jika kamu bersedia bergabung dengan tanah suci Peiyang saya, maka saya akan memberikan sumber daya yang melimpah. Dan juga kamu akan langsung menjadi putra suci dari tanah suci Peiyangku. Di sini Tuan Suci Qinglong tidak ingin kalah. Dia juga mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Kaisar Suci Peiyang juga dapat tanah suci Qinglongku berikan kepadamu. Dan juga aku dapat menjawab semua keraguanmu terhadap martial spirit Dewa Perang. Mendengar bahwa Tuan Suci Qinglong bisa menjawab semua keraguan dirinya terhadap martial spirit Dewa Perang, akhirnya tanpa pikir panjang, Qinan langsung saja setuju untuk bergabung dengan tanah suci Qinglong. Kaisar Suci Peiyang kembali membujuk Qinan untuk bergabung dengan tanah suci Peiyangnya. Akan tetapi keputusan Qinan sudah bulat. Dia berkata, terima kasih Tuan Suci Peiyang, tetapi aku sudah memutuskan untuk bergabung dengan tanah suci Qinglong. Mendengar itu sontak saja Kaisar Suci Peiyang menjadi sangat marah. Dan lalu dia mengumumkan kepada semua orang, Qinan, mulai sekarang kamu adalah musuh tanah suci Peiyangku. Dan Anda akan sepenuhnya menjadi musuh dari seluruh murid-murid tanah suci Peiyangku. Setelah mengumumkan itu, Kaisar Suci Peiyang pergi dengan segala kemarahan di hatinya. Melihat hasil ini membuat sang gadis kamar dagang, yang karena Mimin bosan memanggilnya sang gadis kamar dagang, maka mulai saat ini sang gadis kamar dagang ini kita panggil dengan nama aslinya, yaitu Nona Jiang Bilan. Nona Jiang Bilan dengan amarah yang berkecamuk di dalam hatinya, namun karena dirinya telah kalah bertaruh, dirinya kemudian memberikan pedang itu kepada Qinan. Qinan tentu saja mengambil pedang itu karena dirinya memang sangat menginginkan pedang itu. Akan tetapi ternyata semua pergerakan Qinan selalu diperhatikan oleh orang-orang dari Papilun Wuyuan. Mereka nampak menggunakan sebuah harta cermin yang dapat memperlihatkan semua gambar walaupun berada dalam jarak yang sangat jauh. Terlihat Pak Tua Mesum, Markonah, dan juga Udin berkata, Tuan, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Apakah kita harus membantu Qinan? Namun si pemuda yang nampaknya dia adalah pemimpin kelompok Papilun Wuyuan ini, dia mengatakan, untuk saat ini, Qinan masih belum membutuhkan bantuan kita. Dan yang harus kita lakukan sekarang adalah tetap menutupi rahasia Tianji. Kalian pasti penasaran apa itu yang disebut rahasia Tianji. Namun faktanya Mimin juga belum tahu, karena di sini belum dijelaskan. Tetapi Mimin menebak, mungkin saja itu adalah sebuah rahasia yang diwariskan kepada Qinan waktu itu. Namun untuk rahasia apa itu, mungkin di episode berikutnya akan terjawab. 没错，我们要不要帮他一把？得此剑，确实是说我们要做的是遮掩天机。对了，圣主。Tuan Suci Qinglong berkata, Qinan, ikuti aku. Segera Qinan pun mengikuti Tuan Suci Qinglong. Dan beberapa saat kemudian mereka telah sampai di sebuah tempat yang aman. Qinan langsung saja bertanya kepada intinya, bisakah Tuan Suci Qinglong memberitahuku tentang martial spirit Dewa Perangku sekarang? Namun Tuan Suci Qinglong menjawab, tidak sekarang, untuk mengetahui rahasianya, kamu harus mencapai puncak ranah Wuzhong terlebih dahulu. Namun Qinan yang tidak sabar pun berkata, tidak bisa, aku ingin tahu sekarang juga. Namun Tuan Suci Qinglong tetap menolaknya. Sebelum Qinan mencapai puncak Wuzhong, dia tidak akan memberitahukan rahasianya. Namun Tuan Suci Qinglong itu menegaskan bahwa di seluruh dunia ini aku takut hanya akulah yang merupakan guru terbaik untukmu. Tentu saja Qinan tidak percaya dengan perkataan dari Tuan Suci Qinglong, sehingga Tuan Suci Qinglong pun menampilkan sebuah bukti
yang mana dirinya mampu untuk mengeluarkan Martial Spirit Dewa Perang tanpa kehendak dari Kinan. Tentu saja melihat itu, Kinan langsung terkejut, tidak menyangka bahwa hanya dengan perkataan dari Tuan Suci Qinglong, tetapi itu dapat mengaktifkan Martial Spirit Dewa Perangnya, bahkan tanpa kehendak darinya. Membuat Kinan pun mulai mempercayai semua kata-kata dari Tuan Suci Qinglong. 最好的人，突然现身了，不要想太多。 Kemudian Tuan Suci Qinglong meminta Kinan untuk saat ini jangan terlalu memikirkannya. Fokuslah untuk menerobos ranah Wuzhong Puncak terlebih dahulu. Namun kemudian Tuan Suci Qinglong mengeluarkan sebuah batu berkilau. Dia menjelaskan bahwa batu berkilau ini disebut batu asli, yang mana Kinan dapat meningkatkan Martial Spirit Dewa Perang menggunakan batu asli ini. Namun untuk mendapatkan batu asli ini, Kinan harus bekerja keras sendiri. Kemudian Tuan Suci Qinglong juga mengeluarkan sebuah token untuk Kinan dan juga sebuah jabatan Putra Suci kepada Kinan. 失望，这不能给你，玉八。就让赵芳带你们参观一下。 Kemudian seorang penatua Tanah Suci Qinglong memerintahkan seorang murid senior bernama Zhao Pang untuk membawa Kinan berkeliling di seluruh Tanah Suci Qinglong. Zhao Pang membawa Kinan dan yang lainnya ke tempat tinggalnya. Di perjalanan Zhao Pang menjelaskan bahwa di Tanah Suci Qinglong dilarang untuk berkelahi dan juga dilarang untuk saling menyakiti. Jika melanggar maka akan dihukum. Tidak lama mereka sampai di tempat tinggal Putri Miao Miao, Yao Zhong dan juga si gendut. Zhao Pang langsung menjelaskan bahwa gua ini akan menjadi tempat tinggal kalian bertiga. Mendengar bahwa mereka bertiga akan tinggal di gua ini membuat mereka bertiga nampak kesal. Kemudian si gendut bertanya, lalu di mana Kinan akan tinggal? Sementara Kinan tentu saja sebagai putra suci, Kinan akan tinggal di istana yang sangat megah. Zhao Pang kemudian memegang tangan Kinan dan lalu menarik Kinan ke istana megah tersebut. Dipegang tangannya oleh Zhao Pang, Kinan merasa sangat tidak nyaman, dan Kinan merasa bahwa Zhao Pang ini agak-agak lain. Dan Mimin juga menebak bahwa Zhao Pang ini pastilah seseorang yang suka sama sesama jenis yang sama alias banci. Ketika diantarkan sampai ke depan istananya, terlihat Zhao Pang kembali menggoda Kinan, sehingga membuat Kinan sangat ketakutan dan lalu menjauh dari Zhao Pang. Sebelum kemudian mengucapkan selamat tinggal dan buru-buru masuk ke dalam tempat tinggalnya. Dijelaskan di Tanah Suci Qinglong, seseorang yang ingin mendapatkan batu asal, maka orang tersebut harus mendapatkan sesuatu yang disebut poin kontribusi, yang merupakan alat pertukaran resmi di Tanah Suci ini. Sehingga Kinan pun mulai berpikir bagaimana cara untuk bisa mendapatkan poin kontribusi. Setelah beberapa saat, Kinan pun menemukan sebuah cara untuk bisa mendapatkan banyak poin kontribusi. Setelah merubah penampilannya dengan teknik transformasi perubahan wujud, Kinan pun datang ke kota Naga Hitam untuk mengikuti sebuah kompetisi. Begitu sampai di depan kota, terlihat sudah banyak sekali orang, yang mana mereka semua juga akan mendaftar di dalam kompetisi tersebut. Terlihat di sana juga ada seorang wanita berpakaian hijau yang akan mengikuti kompetisi. Akan tetapi tiba-tiba dengan mata Dewa Perang, Kinan dapat melihat wujud asli dari wanita berpakaian hijau tersebut, yang mana ternyata wanita itu adalah Zhao Pang. Membuat Kinan pun berkata, ternyata itu adalah Zhao Pang, orang cabul itu. Dia sebenarnya merubah dirinya menjadi seperti seorang wanita. Namun terlihat banyak praktisi pria di sana yang tidak mengetahui identitas wanita itu. Nampak mereka semua memuji kecantikan wanita tersebut. Kemudian si pemimpin acara kompetisi mengumumkan bahwa setiap orang hanya perlu mengeluarkan 20 poin kontribusi untuk ditukar dengan token partisipasi. Semua orang pun menukar poin kontribusi mereka masing-masing. Akan tetapi Kinan tiba-tiba mendatangi si pemimpin acara kompetisi dan berkata, "Tuan Kota, saya tidak memiliki poin kontribusi. Bisakah Anda meminjamkan 100 poin kontribusi kepadaku?"
Tentu saja si pemimpin acara itu tidak meminjamkan kepada Kinan dan malah dirinya menghina Kinan. Orang kampung macam apa yang bahkan tidak memiliki poin kontribusi. Namun ketika Kinan mengeluarkan token penguasa tanah suci Qinglong, orang itu pun terkejut dan langsung saja meminjamkan poin kontribusi kepada Kinan. Oke guys, spoilernya udah bersambung. Gimana, seru gak tuh? Lanjut gak nih? Tapi Mimin ingatkan bahwa ini adalah spoiler yang mana film aslinya belum rilis. Namun untuk jalan cerita, Mimin yakin 90% akan sama dengan filmnya yang nanti rilis. Namun mungkin ya beberapa adegan akan sedikit diubah sih guys, tapi gak ngaruh. Namun untuk kesesuaian episode, sepertinya akan sedikit melenceng karena jalan cerita versi filmnya cukup lambat dibanding spoilernya. Jadi kalau kalian ingin lanjut spoilernya, silahkan komen guys. Oke, mungkin itu aja. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.